diumpet-umpetin muka lu biar disangka wanita apa lu? Hah? Soleh gitu? Buset, malah ngumpet kayak ninja lagi. Hola netizen yang tercinta, Nagita Slavina ikut terseret namanya setelah viral Wanda Hara ikut kajian Ustadz Hanan Attaqi. Diketahui Wanda Hara ikut hadir dengan mengenakan cadar dan bergabung di kelompok wanita. Aksi Wanda Hara pun mendapat kritik dari Nikita Mirzani dan netizen yang berbakti lantaran ikut kajian bersama teman-temannya dan tidak pantas mengenakan cadar. Seperti yang diketahui, Wanda Hara adalah seorang laki-laki. Nagita Slavina, Sahnas, dan Sandi Purnamasari yang juga hadir dalam kajian tersebut juga terkena imbasnya karena dianggap mendukung tindakan Wanda Hara. Setelah mendapat banyak kritik, Nagita Slavina mengunggah permintaan maaf Wanda Hara melalui Instagram story pribadinya. Nagita Slavina yang mencoba menguatkan Wanda Hara yang sedang terseret kontroversi lantaran memakai cadar saat kajian. Ketika sedang dihina, Nagita Slavina terlihat memberikan dukungan kepada Wanda Hara yang sedang menangis. Nagita Slavina duduk di belakang Wanda Hara sambil mengusap bau sahabatnya tersebut. Nagita Slavina berharap kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi Wanda Hara. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jadi diduga seorang lelaki menggunakan cadar ikut ke kajian Ustadz Hanan Attaqi bersama artis-artis. Sampai panitia pun klarifikasi. Dan mirisnya, laki-laki ini menggunakan gamis dan cadar dan dia ikut di bagian perempuan. Ini sangat disayangkan. Orang-orang terdekatnya, para artis ini harusnya menegur dan melarang. Karena kita datang ke kajian untuk belajar, untuk mengharapkan ridho dan berkah dari Allah. Kalau begini, gimana mau dapat berkah? Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan Allah melaknat seorang lelaki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Terkadang inilah yang merusak nama baik Islam. Sudah jelas laki-laki kok malah pakai pakaian perempuan, pakai cadar pula. Semoga cepat bertaubat dan kembali ke kodratnya sebagai laki-laki. Barakallahu fikum. Wanda Hara, seorang transgender dan juga seorang fashion stylist yang jasanya banyak digunakan oleh artis-artis ibu kota, pada akhirnya malam kemarin meminta maaf melalui media sosialnya. Permintaan maaf ini terkait dengan keberadaannya yang mengikuti kajian Ustadz Hanan Attaqi dan Wanda Hara dengan sengaja menggunakan cadar dan busana muslim lalu duduk di saf perempuan. Saat itu Wanda Hara datang bersama geng sosialitanya yang terdiri dari beberapa artis kondang. Tentunya hal ini menuai polemik di dunia internet ya, termasuk yang disuarakan oleh Nikita Mirzani. Saya setuju dengan pendapat Nikita Mirzani bahwa meskipun penampakan Wanda Hara itu adalah perempuan atau seperti perempuan, tetapi kodratnya tetap sebagai seorang laki-laki. Maka ini peringatan bagi teman-teman transgender dan juga teman-teman di sekitarnya bahwa ketika mengikuti kegiatan keagamaan ataupun prosesi keagamaan, ini tidak bisa main-main ya. Seorang laki-laki yang kodratnya laki-laki tidak bisa bercampur baur dengan perempuan, dan ini harus diperhatikan ya. Jadi ada yang tidak bisa diubah, yaitu kodrat kita sebagai perempuan dan laki-laki. Kalau penampilan itu mengikuti dengan tafsir gender yang diakui oleh masyarakat atau yang ditafsirkan oleh masyarakat. Jadi sekali lagi, teman-teman transgender dan siapapun yang berteman dengan temannya yang seorang transgender harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam agama ketika mengikuti prosesi keagamaan ataupun kegiatan keagamaan lainnya, bahwa ada hal yang tidak boleh bercampur baur di kegiatan keagamaan maupun di prosesi keagamaan, yaitu yang menentukan ini kodratnya laki-laki dan perempuan dan sama sekali tidak boleh bercampur baur, dan jika itu bercampur baur maka akan menyebabkan hal-hal yang tidak disukai di agama. Sekarang ini lagi ramai banget soal kasusnya si Wanda Hara. Cuman ini gue pengen ada penyampaian sedikit aja sih, tanpa mengucapkan, menyalahkan dan membenarkan siapapun ya. Jadi ini kan lagi hot trending banget yang dibahas sama semua orang kan. Cuman menurut gue yang harus digarisbawahi netizen Indonesia itu rata-rata menurut gue udah banyak banget sih yang open minded gitu, tidak mempermasalahkan cara berpakaian ini seperti apa, nggak mempermasalahkan jati dirinya. Mungkin ada yang
masih saklek soal itu, yang masih kayak ini kan sebenarnya dia kenapa seharusnya nggak kayak gini. Udah itulah hak dia. Tapi yang dipiceng orang-orang marah itu karena dia menyamakan hal jati dirinya itu di dalam kegiatan keagamaan, which is agama itu selalu memiliki aturan. Agama manapun ya selalu memiliki aturan dan jelas tertulis ada di Alkitab. Kalau di Islam ada di Al-Quran, itu udah jelas nggak bisa dibelokin, nggak bisa diganggu-gugat. Kalau di agama Islam, laki-laki dan perempuan itu ada batasan yaitu muhrim. Dan yang gue baca-baca sih, dan gue lihat di berita, acara itu tidak diperuntukkan khusus untuk wanita, untuk semuanya, tapi disahin. Cuman masalahnya sebetulnya dibutuhin ini bukan orang-orang sih, kesadaran diri sendiri aja. Karena nggak mungkin orang yang beragama Islam itu nggak tahu apa artinya ya free. Setidaknya dengan kita tinggal di Indonesia itu tuh, kita tuh tinggal di negara yang orang-orangnya tuh beragama lah ya. Di luar melakukan dosa apapun itu, setidaknya basically masih punya agama, di KTP masih dicantumin agamanya apa. Jadi seharusnya yang kita ada harus menghargai agama lain, berkabar agama sendiri lebih harus dihormati lagi. Jadi menurut gue itu yang sangat disayangkan. Tapi kan yang datang ke situ tuh udah bukan orang umum lagi, yang udah fix orang yang ingin menambah ilmu, yang udah mensucikan diri, yang nggak berhijab jadi pakai hijab dan datang ke acara itu. Biasanya kalau kemana-mana nggak wudhu ke acara itu, mungkin ada yang wudhu atau bahkan yang udah benar-benar totally dia berhijrah tanpa ada interaksi sama laki-laki lain. Tapi ternyata ada laki-laki di tengah-tengah situ. Itu menurut gue yang jadi jarum di antara masalah ini yang masyarakat Indonesia tuh kesel. Karena apa sih? Karena sebetulnya kalau misalnya dia dengan cara berpakaian dia bagaimana segala macam dan dia di luar, ya udah gitu loh, udah itu urusan dia gitu, itu jati diri dia. Tapi kalau misalnya udah di acara keagamaan, menurut gue itu tidak senonoh gitu menurut gue ya. Nih ya, sedikit komentar gue seputaran Wanda Hara. Ya, dia teman gue juga, gue kenal sama dia gitu. Dan by the way, gue juga udah sempat lihat video permohonan minta maafnya dia. Memang say, zaman sekarang, terutama di dunia entertainment itu tuh, cowok yang pakai baju cewek atau cewek yang pakai baju cowok itu tuh kayak di mata kita tuh udah biasa aja gitu loh. Karena memang dari dulu, apalagi nih kita yang hidup di dunia entertainment gitu ya, kita tuh kayak udah sering gitu loh ngelihat ini cowok tapi bajunya cewek, atau ini cewek tapi bajunya cowok gitu kan. Semacam kayak udah biasa gitu. Karena kalau menurut kita yang udah sering lihat orang yang kayak begitu, itu tuh semacam bentuk ekspresinya mereka dalam berbusana, dalam berpenampilan, ya semacam kebebasan mereka lah. Tapi jadi pembelajaran juga nih buat kita semuanya dari kasusnya Wanda ini tuh, hati-hati jangan sampai kebebasan lo itu tuh sampai ke tempat-tempat keagamaan seperti pengajian atau mungkin ke tempat ibadah gitu. Nah jujur gue sendiri pun juga termasuk orang yang gue suka make up, gue suka pakai baju yang heboh-heboh gitu loh. Tapi di event-event tertentu yang menurut gue layak untuk dipakai. Tapi ketika misalnya gue masuk ke rumah ibadah, gue lagi mau menuju ke rumah Tuhan gitu kan, ya gue balik lagi ke normal aja gitu, kalem aja gitu penampilan gue. Jadi ini semacam kayak pembelajaran juga buat gue, buat kita semuanya gitu kan. Tahu mungkin kalau misalnya nih cowok kesehariannya penampilannya udah kayak perempuan, rambutnya udah panjang, ya udah kesehariannya udah kayak perempuan banget ya. Mungkin kalau ke acara-acara yang berbau agama itu tuh ya nggak usah join dulu. Joinnya mungkin after pengajian kayak, atau mungkin pas acara makan-makannya doang. Ngono loh. Tapi ya sudahlah, anggap aja itu semuanya jadi pembelajaran buat kita semuanya. Terima kasih. Kemarin Mama Gupron baru selesai itu masalahnya. Sekarang ada lagi Wanda Hara. Yalah, datang ke kajiannya si Hataki. Itu kan lu punya batang itu. Pengennya dipanggil Mbak apa Abang sih namanya. Punya batang itu ngapain, itu khusus perempuan. Ilah, gua rasa lu salah server ini sih. Udah kalau emang lu ngikut ibu-ibu arisan, lu jangan ikut juga. Itu kan khusus ibu-ibu ya, khusus wanita lah minimal mah itu. Sebenarnya kagak ada yang laki masuk ke situ. Gimana ceritanya sih? Malah pakai cadar, diumpet-umpetin muka lu biar disangka wanita apa lu? Soleh gitu, biar dilihat apa gitu. Buset, malah ngumpet kayak ninja lagi. Kalau emang pengen biar agak kelihatan banget tuh, ordeng pakein. Kalau kagak ordeng apa gitu, mau kena gitu pakai. No,
kemana gitu tuh, lu kubet aja muka lu. Lo jadi ngikut kajian begitu, gimana ceritanya sih? Itu khusus ibu-ibu. Lu juga kan datang situ isinya batangan doang sendiri. Pakai apa pikiran? Orang isinya wanita semua, orang pada pakai kerudung begitu. Lu sendiri nyaru lo pakai cadar begitu. Lu kayak bocah ini tinggal di Pluto. Apa begitu sih jadinya? Ngawur, salah server.